Polrestabes Surabaya melakukan pemeriksaan terhadap oknum pengusaha tersangka pereksekusi terhadap anak. Polisi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka dengan pasal berlapis. Polres Jember Polda Jatim melaksanakan program Nusantara Cooling System untuk mewujudkan pilkada yang aman, damai, tertib, dan lancar bersama awak media dan mahasiswa. Polsek Semidang Aji menjadi pembina upacara bendera di lapangan SMP Negeri 10 Oku, Kecamatan Semidang Aji untuk mewujudkan sinergitas dunia pendidikan dengan kepolisian. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, berawal dari jual beli tanah, seorang wanita berinisial MW 62 tahun, warga Raden Fatah, Kelurahan Sumurdewa, Kota Bengkulu, ditusuk hingga meninggal dunia oleh tersangka DA 60 tahun, warga Dataran Tapus, Kecamatan Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong. Dan berikut laporan Bribtu Harnino Kasturi, personel Humas Polres Lebong. Pemirsa, berawal dari jual beli tanah, seorang wanita berinisial MW, warga Kelurahan Sumurdewa, ditusuk oleh tersangka berinisial DA, warga Desa Dataran Tapus, Kabupaten Rejang Lebong. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Anwardi SIK MSI CPHR, didampingi PS Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Bengkulu. Dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Bengkulu, kejadian bermula saat tersangka membeli tanah milik korban dan sudah membayar sebesar 90 juta rupiah dari harga 110 juta rupiah. Namun saat tersangka hendak membersihkan lahan tersebut, muncul orang lain yang mengaku juga sudah membeli tanah tersebut. Kemudian tersangka mendatangi korban ke rumahnya. Setelah debat dan cekcok mulut, seketika tersangka gelap mata dan mengayunkan pisau yang ada di pinggangnya ke korban hingga korban tewas. Setelah melakukan penusukan, tersangka langsung melarikan diri dari rumah korban dan menyerahkan diri ke Polda Bengkulu dan mengakui semua perbuatannya. Setelah penusukan tersebut, ya, si pelaku ini diantar sama anaknya langsung menyerahkan diri ke Polda Bengkulu. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harnino Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, setelah penyidik Polrestabes Surabaya melakukan pemeriksaan terhadap oknum pengusaha tersangka pereksekusi terhadap anak, polisi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka dengan pasal berlapis. Dan berikut laporan reporter Pitumas Polda Jatim Bribka Riana Zakaria. Baik pemirsa Polri TV, terkait dengan pengembangan kasus persekusi terhadap anak sekolah di SMA K2 Gloria Surabaya yang dilakukan oleh pelaku IS, kini polisi menetapkan pelaku IS sebagai tersangka dengan pasal berlapis. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto, pada konferensi pers di Polrestabes Surabaya. Berikut liputannya. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menyampaikan terkait pengembangan kasus persekusi terhadap anak yang dilakukan oleh Ivan Sugiamto, polisi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka dengan pasal berlapis. Polrestabes Surabaya menetapkannya sebagai tersangka serta melakukan penahanan di Rutan Polrestabes Surabaya. Kabid Humas Polda Jatim juga menyampaikan dalam kasus tersebut kemungkinan ada tersangka lain, di mana saat ini tersangkanya hanya yang bersangkutan.
Dan setelah ada keterangan dari ahli, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi tambahan yang merupakan saksi korban dan kedua orang tua korban. Sudah tahu bahwa yang bersangkutan tidak terima anaknya dibully. Dan di bandara tadi pulang atau mau pergi? Datang ya. Dari mana kan? Rekan-rekan juga sudah tahu tadi ya bahwa yang bersangkutan datang dari Jakarta. Ada rencana pemeriksaan saksi tambahan yang benar? Kemungkinan ada. Dari ahli dan? Kemungkinan ada dari ahli nanti ya. 3 saksi tambahan itu dari korban atau dari? Ya, jadi 3 saksi tambahan yang kami sampaikan tadi siang itu merupakan saksi korban dan kedua orang tua. Ya. Kombes Pol Dirmanto juga mengimbau kepada masyarakat apabila anaknya berseteru dengan anak lain atau kasus anak dengan anak, bijaknya diselesaikan dengan kepala dingin. Baik pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Bribka Riana Zakaria melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, Polres Tulungagung menggelar konferensi pers terkait perkembangan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kapolres Tulungagung AKBP Muhammad Taat Resti di Mapolres Tulungagung, Jawa Timur. Kapolres Tulungagung AKBP Taat mengatakan perkembangan penyidikan di dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang video kejadiannya viral di mana seorang laki-laki mengancam kasir dari minimarket dengan menggunakan celurit yang terjadi pada tanggal 18 September 2024 lalu di salah satu minimarket di Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Satreskrim Polres Tulungagung berhasil mengungkap dengan menangkap pelaku berinisial DD 23 tahun, warga Desa Tiu dan Kecamatan Gondang. Hal ini berdasarkan hasil pengembangan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Gondang. Diketahui sebelumnya DD ditangkap oleh Polsek Gondang karena tindak pidana penganiayaan terhadap sepasang suami istri di toko dan berkat kejelian dari penyidik Satreskrim Polres Tulungagung. Ternyata pelaku ini juga yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di minimarket di Kecamatan Kauman. Sehingga dalam hal ini petugas berhasil mengungkap 2 tindak pidana yang berbeda yang dilakukan oleh satu orang tersangka yakni Dede. Dede mengaku melakukan aksinya merampok di minimarket wilayah Kauman karena uangnya untuk membayar utang. Sedangkan rokok hasil perampok digunakan sendiri. Sementara pada kasus sebelumnya Dede melakukan penganiayaan kepada pemilik toko yang di wilayah Gondang. Karena emosi setelah ditagih nota, barang bukti yang diamankan dari kasus pencurian dengan kekerasan berupa 1 buah celurit. Helm yang digunakan pelaku mendatangi TKP minimarket dan sandal digunakan pelaku saat beraksi. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 365 KUHP ayat 1 dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun penjara. Pemirsa, Polres Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menangkap AFS, 23 tahun dan SP, 45 tahun, warga Kabupaten Tapanuli Tengah, yang diduga sebagai kurir sebanyak 22 kg narkotika jenis ganja. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi menyampaikan penggagalan peredaran 22 kg ganja oleh personel Polres Tapsel ini berawal dari kegiatan razia Polsek Batang Toru. Sesuai perintah dengan sasaran peredaran narkoba, pencurian bermotor, dan lainnya. Dalam kegiatan tersebut, petugas diketahui memberhentikan 1 unit mobil pribadi berjenis MPV dari arah kota Padang Sidempuan menuju kota Sibolga. Personel kemudian melakukan pemeriksaan mobil tersebut dan mendapatkan 2 kantung plastik berisi ganja sebanyak 22 bal atau 22 kg, serta menangkap AFS dan SP. Setelahnya dilakukan pengembangan oleh petugas dengan menangkap HLN 24 tahun dan NH 58 tahun yang merupakan warga Tapanuli Utara. Dari hasil interogasi, AFS mengaku ganja itu dijemputnya dari Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal dari seorang bermarga N yang masih dalam penyelidikan. Sementara dari keterangan HLN dan NH, keduanya mengakui bahwa barang
barang haram tersebut adalah milik mereka, dan keduanya juga mengaku menyuruh AFS untuk menjemput ganja ke penyambungan. Atas perbuatannya, keempat tersangka ini dijerat pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak 8 miliar rupiah. Berkat pengungkapan ganja seberat 22 kg tersebut, diketahui sebanyak 7.333 jiwa berhasil diselamatkan dari bahaya barang terlarang tersebut. Pemirsa, Satreskrim Polres Nagan Raya melalui unit 1 Pidum menyerahkan tersangka dan barang bukti dalam perkara tindak pidana penipuan dengan modus arisan bodong ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nagan Raya. Penyerahan tersangka ISN 28 tahun tersebut diterima oleh JPU Bagus Agung Santoso di Kejari setempat pada Selasa 19 November 2024 lalu. Kapolres Nagan Raya AKBP Rudi Saiful Hadi melalui Kasat Reskrim Ibtu Fitra Ramdhani mengatakan tersangka dan barang bukti tahap 2 ini telah diserahkan ke jaksa. Diketahui pelaku ISN tersebut sebelumnya telah melakukan penipuan dan penggelapan uang sejumlah korban di Kabupaten Nagan Raya dengan modus arisan bodong. Dari hasil modusnya tersebut, sejumlah korban mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu, turut juga diserahkan barang bukti diantaranya 2 unit ponsel, eksemplar print out rekening koran bank atas nama yang bersangkutan, dan 1 buah buku catatan arisan warna coklat. Pemirsa, Polres Banyuasin Kabupaten Banyuasin menggelar kegiatan cooling system optimalisasi sinergi 3 pilar menjelang Pilkada 2024. Informasinya akan hadir untuk Anda usai jeda berikut ini.